Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kembali kita di perkuliahan mengenai Pancasila. Kali ini saya mengambil judul tentang menanamkan bela negara ya dari Pancasila itu sendiri. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pada pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan pada identiknya dengan materi Pancasila itu sendiri ya. Nah, yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Sekilas kita lihat tentang bagian dari cinta tanah air. Indikatornya menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Terus jiwa dan raga bangsa sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini adalah beberapa hal ya. Jadi mungkin tidak seluruhnya kita akan bahas fokus ke tentang eh, Pancasila itu sendiri ya nanti di dalam setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara itu ada beberapa indikator yang bisa kita inikan. Yang pertama yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila yang kita sudah membahas sebelumnya tentang nilai-nilai Pancasila ya sila-sila itu sendiri sebenarnya ya dan contoh-contohnya. Terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu contoh-contohnya kembali itu menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara sebagai kebinekaan kita, terus senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara ini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat poin per poin dalam penerapannya. Kita ambil poin menghayati dan mengamalkan nilai Pancasila. Ini berarti kita memahami makna setiap sila dalam Pancasila. Ya, dari nilai-nilai mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti keimanan kepada Tuhan itu adalah sila pertama ya. Terus penghormatan terhadap kemanusiaan. Berarti kita menghormati sesama manusia sebagai sila kedua. Menjaga persatuan ya tidak terjadi gesekan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya menjadi benturan, menghormati demokrasi sebagai sila keempat dan mewujudkan keadilan sosial. Poin berikutnya menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, ini berarti kita bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan ya dengan cara menghormati perbedaan suku, agama, budaya dan pandangan dalam masyarakat. Nah, jangan sampai hal-hal yang kecil, hal-hal yang apa ya seperti pemilihan umum dan lain sebagainya. Nah, contoh ya yang saat ini lagi hot-hotnya atau lagi sedang hangat-hangatnya yaitu perbedaan misalnya pilihan kita terhadap calon-calon kepala daerah ya. Nah, jangan sampai hal-hal tersebut menjadi perpecahan bahkan ya kadang-kadang ada hal-hal yang lucu ya dalam satu keluarga yang ribut karena orang lain yang sibuk sibuk memperebutkan kekuasaan itu sendiri ya, kekuasaan politik itu sendiri. Terus menghindari tindakan yang memecah belah atau menyebarkan ujaran kebencian. Nah, ini yang seringkali tanpa sadar mungkin ya ada beberapa orang yang menyebarkan kebencian ya. Nah, juga kita sebenarnya sudah diajarkan dalam agama untuk ya jangan sampai menyebarkan keburukan orang lain ya. Nah, itu yang sebaiknya. Kalau hal tersebut ya kalau memang diperlukan ya kita melalui jalur hukum dan lain sebagainya. Menghormati hukum dan peraturan. Nah,
ini adalah bagian dari Pancasila, di mana eh, mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia itu sebagai bentuk penghormatan terhadap demokrasi dan keadilan. Ya, sesuai dengan Pancasila kita ya, sila keempat, dan menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka jangan sampai kita terjerumus dalam hal tersebut. Ya, tidak hanya aparatur negara ya, kadang kalau orang yang memang merugikan negara ya akan termasuk juga dalam korupsi dan kolusi dan serta nepotisme tersebut. Berperilaku adil dan bijaksana. Nah, hal ini berarti memperlakukan sesama dengan adil tanpa memandang latar belakang. Ya, kita sebagai ya ibu-ibu ya, terutama dalam bidang dunia kesehatan, tentu saja tidak boleh membeda-bedakan latar belakang pasien ya, karena hal tersebut menyangkut nyawa manusia. Dan itu sudah pasti ya di dalam sumpah ketika lulus dari kebidanan itu sendiri, yang sering kita yang kalau kami mungkin sering ketika mengikuti wisuda itu mendengar hal-hal tersebut, janji sumpah tersebut ya, dan jangan sampai lupa dengan sumpah tersebut. Terus menyelesaikan konflik secara damai dan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mendukung pemerintah yang berlandaskan Pancasila. Artinya di sini tidak mendukung satu pemerintahan dengan cara yang membabi buta ya. Kalau memang ada satu kesalahan yang kita harus mengkoreksi dengan jalur-jalur yang baik ya, jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh pemerintahan itu sendiri atau negara itu sendiri. Caranya yang itu berkontribusi dalam pembangunan ya, misalnya kita sebagai bagian dari tenaga kesehatan atau tenaga pendidik ya, seperti kami ini berkontribusi ya dalam hal perkembangan dan pengembangan pengetahuan itu sendiri ya. Sedangkan dalam kesehatan ya tentu saja berkontribusi dengan kemampuan keterampilannya yang terus ditingkatkan seperti saat ini ya, sebagai tenaga kesehatan. Terus mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mendidik generasi muda tentang Pancasila. Nah, ini salah satu bagiannya ya di kampus ini mewajibkan mata kuliah Pancasila itu sendiri ya, mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak dan remaja ya di dunia pendidikan itu sudah dilaksanakan, di mana kita sendiri sudah menempuh pelajaran itu yang saat ini termasuk dalam PKN ya, pendidikan kewarganegaraan, terus menjaga teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, dari seluruh materi di atas dapat kita simpulkan bahwa kesetiaan kepada Pancasila adalah wujud dari komitmen kita untuk menjaga keutuhan bangsa dan membangun Indonesia yang lebih baik sesuai dengan dasar negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Terima kasih sudah menonton materi ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, komennya sebagai absensi kehadiran perkuliahan kita di mata kuliah Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.